Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholli wa usallim ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-ayah wa qala aidan fi ayatil ukhra rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah sadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah taklim Masjid Sabinatus Salam yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Daramang sadayana ibu-ibu siap mengikuti tausiah? Siap. Aya nu leuleus? Katawis rada melehoy gini Bu. Ya, tanggal muda Bu, harus semangat ya. Ibu-ibu, kita patut bersyukur kepada Allah pada sore hari ini masih diberi napas sehingga kita bisa menjalankan sebagian amanah hidup kita di tengah satu persatu perlahan tapi pasti saudara-saudara kita sudah banyak yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, entah karena sudah irama takdirnya ataupun karena pandemi Covid-19. Karena itu kita kirim doa bersama-sama bagi saudara kita, koleha kita, famili kita yang hari ini mengidap Covid-19. Kita doakan mudah-mudahan mereka segera dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka yang sudah wafat karena Covid-19 kita doakan pula mudah-mudahan pandemi Covid-19 yang dideritanya menjadi kifarat pada dosa-dosanya dan mereka semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah topik yang akan saya kaji pada sore hari ini adalah menjadi muslim terbaik. Saya ampun paralun tidak berniat menggurui, sebab saya yakin ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini sudah menjadi muslimah yang terbaik. Amin. Parantos terbaik dacan ibu-ibu? Dacan. Upami ditinggal tina dress code nama parantos terbaiknya. Alhamdulillah katawis garilis meskipun tos nini nya. Aya notos nini ibu? Aya lah sadayana lin atosnya. Ibu-ibu, saya ihtida bil Quran, mencari petunjuk dari Al-Quran dan dari hadis tentang mana muslim terbaik itu. Di Al-Quran saya menemui ada setidaknya dan dari hadis 4 kata. Satu, ada yang disebut dengan khairul bariyah. Khairul bariyah itu artinya makhluk terbaik. Yang kedua ada kata khairun nas. Ada yang tahu apa arti khairun nas? Manusia terbaik. Yang ketiga ada khairu ummah. Kalau khairu ummah artinya
umat terbaik. Dan ada kata ni'mal abdu, artinya hamba terbaik. Jadi ketika saya mencari manakah orang terbaik, muslim terbaik, muslimah terbaik dalam Quran dan Sunnah, dalam Quran dan hadis, saya baru menemukan 4 kata. Sekali lagi, 1 khairul bariyah, makhluk terbaik. 2 khairun nas, manusia terbaik. 3 ada kata khairul ummah, umat terbaik. Dan yang keempat ada ni'mal abdu, artinya hamba terbaik, hamba yang mendapatkan nikmat. Keempat kata tadi itu memberi petunjuk pada saya untuk menyimpulkan mana di antara muslim terbaik itu. Yang pertama, ibu-ibu, ada kata khairul bariyah, artinya makhluk terbaik. Ini bisa dilihat di Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-7. Ya, kita harus berbasis ayat supaya ngaji kita tidak ngelantur ke sana kemari. Di Al-Bayyinah ayat ke-7 Allah berfirman, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, kata Allah, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk atau makhluk terbaik. Nah, ibu-ibu, dari surah Al-Bayyinah ayat ke-7 bahwa muslim terbaik itu cirinya ada 2. Apa? 1, innal ladina amanu, orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus solihat, dan orang yang berbuat amal soleh. Jantan upami bu cucu oyong disebut muslimah terbaik, syaratnya kata ayat ini 2. 1 harus beriman, 2 beramal soleh, gitu. Dan ibu-ibu yang lain, jika ingin disebut muslimah terbaik, kata Al-Bayyinah ayat 7 syaratnya ada 2. 1 iman, yang kedua amal soleh. Ibu-ibu uninga iman? Tahu iman ibu-ibu? Saya bertanya bukan nyuruh merenung. Coba speak up, ngejawab. Yang tahu dari iman apa? Rukun iman, artinya iman itu percaya. Kalau rukun iman ada berapa, Bu? 6. Semuanya bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, asal ngajar di TK ini. Ya. Tapi semakin hari semakin hilang suaranya ya. Rukun iman itu ada 6. Ibu-ibu, kita lihat lagi sekarang dari Al-Quran. Kalau ibu ingin disebut orang beriman, mari kita cocokkan kata informasi Al-Quran. Kita bisa dilihat di Quran surah Al-Anfal ayat 2-4. Kalau ingin melihat mana ciri orang beriman yang itu disebut khairul bariyah, jawabannya ada di Quran surah Al-Anfal ayat 2-4. Sudah ketemu belum? Belum. Ya kabayang tos mama hese nya. Ya keun disiksa sekali-kali masih nempo Al-Qur'an. Oke, kalau yang sulit jangan maksain diri, tenang yang tidak bawa Al-Qur'an. Ibu-ibu, kata Quran surah Al-Anfal ayat 2. Indikasi orang beriman tuh pertama kata Allah begini, innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman itu, atau ibu-ibu disebut orang beriman kata Allah apabila pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi orang beriman tuh pertama, bila disebut nama Allah hati mereka bergetar. Saya mau tanya, ibu-ibu kalau nguping nami Gusti Allah sok bergetar tara hatinya?
Osok bergetar, pernah bergetar, tara bergetar. Pernah ya. Berarti yang pernah bergetar imannya tuh pernah. Jadi pernah iman gitu ya. Gitu. Nah, ukurannya gampang. Sekarang bila disebut nama Allah, entah itu oleh muazin di masjid, entah oleh para penceramah dalam ceramah-ceramah mereka, atau entah ketika ibu melihat membaca WA dari siapapun yang ada motivasi, disebut nama Allah, tiba-tiba bergetar hati ibu, meleleh hati ibu, itu tanda kita punya iman. Dan kita pun harus jujur mengakui, ketika sering disebut nama Allah, hati kita sama sekali tidak menunjukkan getaran-getaran, berarti iman di dada kita itu tipis. Ya. Nah, maka supaya kita punya iman agar disebut sebagai muslim terbaik, yang dalam kata kunci yang pertama khairul bariyah, kalau susah hati kita bergetar ketika mendengar nama Allah, berarti harus digetarkan Allah dalam hati kita. Bagaimana cara menggetarkan Allah dalam hati kita? Sering menyebut siapa? Nyebut Allah. Bu, nyebut, ibu, nyebut gitu ya. Sebut nama Allah. Hadirkan Allah dalam dada kita. Hadirkan Allah dalam segenap perasaan kita. Ibu-ibu, makanya jangan suka ngelamun. Kalau orang yang banyak ngelamun, itu diantaranya susah Allah hadir dalam dada kita. Lamunan tuh bahasa kerennya mah disebut halusinasi. Ibu tahu halusinasi? Halusinasi itu tukang bubur. Tukang bubur itu kerjanya apa? Menghaluskan nasi ya. Nah bukan itu ya. Halusinasi. Bu, pokoknya gini, kalau ibu lamunannya liar, sering mengembara ke sana kemari, itu agak susah hadir Allah dalam dada kita. Ibu osok ngalamun? Masih kene? Ngelamunin apa bu sekarang? Aduh. Tapi saur sepuh kapungkur kolet bareto jalma baheula kudu loba ngalamun bisi teu ngalaman gitu ya. Nah ini bahaya. Oke, jadi kembali lagi. Ciri orang beriman yang pertama, bila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Bila susah bergetar ketika disebut nama Allah, berarti kita punya PR. Getarkan Allah dalam hati kita melalui dzikir, wirid, doa dan munajat kita. Insya Allah, upami ibu sering nyebut nama Allah, sering berzikir kepada Allah, dengan otomatis hati kita itu akan bergetar ketika disebut nama Allah. Satu. Yang kedua, ciri orang yang beriman, di mana dia akan dikategorisasi sebagai khairul bariyah, pribadi terbaik, muslim terbaik, makhluk terbaik adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Jadi orang beriman tuh bila dibacakan ayat-ayat Allah, imannya itu bertambah. Ibu, kalau baca ayat Allah bertambah tidak imannya? Bertambah, insya Allah. Kalau demikian kita terkategorisasi sebagai orang beriman, gitu. Nah ibu, kan iman manusia itu apa? Sering saya sampaikan, iman manusia itu fluktuatif, kayak dolar. Al imanu yajidu wayan kusu, iman kita itu turun naik. Laras bu, upami iman ibu nuju naik kan, sholat ibu giat. Tapi kalau iman ibu lagi turun, sholat ibu lihat hararese. Kalau iman ibu lagi naik kan, sholat duhanya siang malam, sholat tahajud siang malam karena lagi naik. Kalau iman ibu lagi naik, ibu baca Qur'annya 40 juz ya, karena imannya lagi naik. Nah iman tuh turun naik. Di antara tanda apa orang beriman tadi, bila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Nah bila ketika dibacakan ayat Allah tidak bertambah keimanan kita, berarti ada masalah dengan keimanan kita.
Karena itu seringlah, teruslah bacakan ayat-ayat Allah supaya iman kita bertambah. Jadi al-imanu yazidu wa yanqusu, turun naik. Pertanyaannya, Ibu, dengan apa iman kita bisa naik dan kenapa iman kita bisa turun? Iman kita bisa naik, kata Nabi, al-imanu yazidu bi ta'at. Iman itu akan naik dengan ketaatan. Dan wayan kusubil maksiat, iman itu akan turun ketika kita berbuat maksiat. Maka sekarang Ibu berangkat ngaji sore hari ini di tengah orang lain, di blok Cece ini nuju males-malesan, lagi bobo enak, lagi santai, Ibu datang ke Masjid Safinatus Salam dengan seluruh pengorbanannya, dimulai lapar, tunuh dan lain sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita. 2 ya, 3 kita percepat. Ciri orang beriman yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, yang dalam bahasa kita disebut tawakal. Ibu-ibu tahu arti tawakal? Tawakal itu tara mawa bekal ya. Saudaranya itu tawadu, tara mawa duit gitu ya. Nah, Bu, tawakal itu artinya kita menyerahkan urusan kepada Allah setelah kita maksimal ikhtiar. Ibu sudah maksimal ikhtiar, Ibu gaduh putra Ibu sudah maksimal ku Ibu disekolahkan, sudah maksimal ku Ibu diawasi di rumah, sudah maksimal sama Ibu diajari 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Setelah itu serahkan pada Allah, tawakal. Gusti, abdi sudah menjalankan tugas sebagai seorang ibu, mendidik, mengurus dan merawat anak. Gusti, abdi nyangakeun ka Gusti, mudah-mudahan pun anak jadi keturunan anu solihin dan solihat. Itu namanya tawakal. Menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah kita ikhtiar maksimal. Ibu-ibu, hapunten anu kasuhun, secerdas apapun kita, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kehebatan, kecerdasan, kepintaran kita terbatas. Maka kita harus serahkan segala urusan kita kepada Allah. Dalam bahasa lain, tawakal itu melibatkan segala urusan kepada Allah. Jadi melibatkan Allah dalam segala urusan kita. Nah, orang beriman itu orang yang tidak sombong. Sehebat apapun dia melakukan ikhtiar, pada ujungnya dia serahkan segala urusannya kepada Allah. Saudara Ibu, mangga Gusti nyangakeun abdi parantos ikhtiar. Sekali lagi, tawakal itu muncul kalau kita sudah ikhtiar. Upami teu acan ikhtiar ngomong tawakal, Gusti abdi nyangakeun, nu kitu mah namina apa? TOLOL. Atanapi di bahasa Betawi mah disebut lugu. Ibu-ibu ningal lugu, lu goblok banget ya. Jadi belum ikhtiar apapun sudah menyerahkan kepada Allah. Oke, 3 ya. Jadi wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu ciri ketiga orang beriman yang nanti bakal sampai pada kualitas khairul bariyah. Yang keempat, ibu-ibu, ciri orang iman berikutnya kata Al-Anfal, alladzina yuqimunas sholata. Ciri orang beriman itu orang yang mendirikan sholat, orang yang menjaga sholatnya. Ibu-ibu masih terjaga sholatnya? Yang fardu aman, terjaga aman? Yang sunnah? Insya Allah hanya berapa suara ini. Tahajud masih tahajud? Masih asal rada keeng je pertanyaan nih. Duha masih duha Bu? Masih. Sholat rawatib? Masih. Sholat hajat? Masih ya. Sih gitu ya. Gitu jika nu teu ikhlas ditanya ya. Ibu-ibu begini, insya Allah kalau sholat pardunya masih terjaga, sholat sunnahnya masih terjaga, tanda ibu punya keimanan. Kalau sudah lepas sholat pardu dan sholat sunnahnya, lepaslah keimanan dari diri kita. Dan orang yang menjaga sholat akan disebut muslim terbaik, akan disebut khairul bariyah. Kita lanjut, yang keempat itu. Yang kelima,
Ciri orang beriman yang kelima itu adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, yakni mereka yang menginfakkan sebagian dari rizkinya. Jadi orang beriman itu orang yang punya kepedulian sosial, orang yang punya kualitas khairul bariyah itu punya kepekaan terhadap sesama. Bagian dari kepekaan terhadap sesamanya itu, dia ketika punya rizki itu tidak ditelan sendiri, tetapi ia bagi dengan yang lain. Pertanyaan berikutnya, Ibu masih infak sekarang? Masih, insya Allah. Apa hari ini yang sudah diinfakkan? Alhamdulillah, para tos senyum pada tetangga ya. Jadi senyum kita itu adalah infak yang terbaik. Kadek, upami hari ini tidak ngasih infak dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan dan lain sebagainya, minimal ngasih senyum. Sebab sahabat Gusti Rasul, senyum kita adalah infak yang terbaik. Iya Gus, tara barang bere judes deh. Aya nu jutek di dia aya? Ada ya. Upami di dia anu judes, jutek, PKK. Saudara bapak-bapak mendingan PKK, pamajikan kurang kerung gitu ya. Tuh PKK atanapi bimoli bibirnya monyong 50 cm upami nu kitu aya nu kitu di dieu ulah waka dikubur lamun can maot ya. Dikubur ya. Oke, ibu-ibu, minimal infak dengan senyuman saja itu sudah menandakan keberimanan. Kade ulah dugi ka ari ngange busana muslimah tapi jutek. Ya, harus ramah, senyum. Nah, dengerin sekarang pahala bagi orang yang beriman, kata Allah. Upami ibu satu bergetar ketika disebut nama Allah, ibu bertambah keimanannya ketika dibacakan Al-Quran, ibu tawakal kepada Allah, ibu jaga sholatnya, menjaga infaknya, kupingkeun ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itu mukmin yang sesungguhnya, kata Allah. Lalu apa balasannya? Lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka Allah akan memiliki atau memberikan derajat yang tinggi. Jadi kalau ibu ingin hidupnya ditinggikan derajatnya oleh Allah, satu, getarkan nama Allah dalam hati kita, baca Al-Quran supaya bertambah keimanan kita, bertawakal kepada Allah, jaga sholatnya, jaga infaknya, ibu oleh Allah akan diberi derajat yang tinggi, satu. Yang kedua, wa maghfiratun, seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah. Gitu. Kemudian wa rizqun karim, dan dia akan diberi rizki yang mulia. Jadi kalau hari ini ibu punya problem dengan persoalan rizki, seset hararese gitu, punya rizki teh, meni asa kumahana bahasa Sundana itu selain seset itu apa ya? Hararese gitu, sesah gitu ya. Kalau kita hari ini sedang susah yang teramat payah, mari kita introspeksi diri. Jangan-jangan yang kelima tadi tidak kita miliki. Sebab janji Allah bagi orang-orang yang beriman, Allah akan memberikan derajat yang tinggi, Allah akan memberikan pengampunan. Tidak hanya itu, wa rizqun karim, Allah akan memberikan rezeki yang mulia dan rezeki yang memuliakan. Satu, kembali lagi tadi, Muslim yang baik itu adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ciri orang beriman ada berapa tadi? Ada 5. Satu, sub yang pertama. Sub yang berikutnya, khairul bariyah itu wa amilus shalihat, dan mereka yang beramal soleh. Ibu, amal soleh itu hartosna naon, Bu? Kalau amal tuh anon hartosna? Amal tuh pekerjaan, amal tuh hartosna perbuatan. Solih itu artinya baik. Jadi orang yang beramal soleh, yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, itulah yang disebut dengan muslim terbaik. Mari kita lihat apa yang disebut amal soleh. Sesuatu yang terkategori amal soleh itu kayak gimana? Gini, kata para ulama, setiap perbuatan yang sesuai dengan dalil akli, setiap perbuatan yang sesuai dengan dalil nakli,
Itu disebut amal soleh. Sekali lagi, amal soleh itu setiap perbuatan yang sesuai dengan dalil akli. Apa dalil akli teh? Sesuai dengan prinsip berpikir yang rasional dan sesuai dengan dalil nakli. Apa dalil nakli itu? Al-Quran dan hadis. Itu disebut amal soleh. Sekali lagi, setiap perbuatan yang sesuai dengan perintah Al-Quran, sesuai dengan perintah hadis, sesuai dengan kaidah akal sehat, itu disebut amal soleh. Dengan syarat satu, perbuatan itu niatnya dikerjakan karena Allah. Cobi saya mau tanya tadi ya, amal soleh itu setiap perbuatan yang dikerjakan sesuai dengan dalil nakli Al-Quran dan hadis dan dalil akli prinsip berpikir. Contoh, ibu-ibu sekarang berangkat sore ini ke pengajian, itu disebut amal soleh enggak? Amal soleh. Kenapa? Sebab sesuai dengan dalil dalam Al-Quran diperintahkan, dalam hadis diperintah, dan sesuai dengan kaidah berpikir. Amal soleh karena kita mencari ilmu. Definisinya sudah sampai. Apakah misalnya ketika ibu berkumpul di sini akan terkategori amal soleh secara keseluruhan? Belum tentu. Apa syaratnya? Satu, niatnya harus karena Allah. Kalau ibu datang dari rumah mau pengajian sekarang, bawa niatnya karena Allah, kemudian digetarkan dalam hati ibu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kata ibu, inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah, wa nusuki, dan seluruh ibadahku ya Allah, termasuk pengajian sore hari ini ya Allah, wa mahyaya, seluruh hidupku ya Allah, wa mamati, dan matiku ya Allah, lillahi, hanya untuk Engkau Rabbul Alamin. Itu sudah memenuhi syarat yang pertama. Punten, kalau ibu datang ke sini niatnya bukan karena Allah, bisa jadi amal soleh enggak? Tidak akan jadi amal soleh. Bisa saja hanya apalah, jalan-jalan saja. Bisa saja hanya ngiklan jilbab yang baru saja bagi yang lain, gitu. Bisa saja hanya misalnya apalah ya, sekedar menghilangkan rasa kesal saja, gitu ya. Hati-hati makanya niat. Yang kedua, cukupkah sesuatu disebut amal soleh hanya niat? Tidak. Kaifiatnya, tata caranya juga harus sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Ibu berangkat ke pengajian sekarang sore hari ini sesuai dengan dalil akli, sesuai dengan dalil nakli, niatnya karena Allah. Tapi ketika hadir di pengajian ini tata caranya tidak sesuai dengan apa yang direstui Allah, bisa jadi amal soleh tidak? Tidak. Misalnya ibu pas datang ke pengajian bukan sam'an wa ta'atan, bukan mendengarkan dan mentaati, memperhatikan, tapi ibu chatting, ibu ngerumpi, ibu main handphone, gitu. Itu kategorinya amal soleh bukan? Bukan, gitu. Hati-hati. Ibu sumping kadirna malah ngerumpi, sumping kadirnya misalnya malah HS gitu ya. Tidur gitu ya. Makanya harus hati-hati biar jadi amal soleh. Niatnya lurus karena Allah, tata caranya juga tampilkanlah sebagaimana orang yang hadir di majelis ilmu. 2. 3, untuk memperkuat aktivitas sore hari ini disebut amal soleh, itu harus mendatangkan manfaat. Ibu sekali lagi, perbuatan kita disebut amal soleh kalau pertama niatnya karena Allah, tata caranya sesuai dengan ketentuan Allah, dan yang ketiga bisa mendatangkan manfaat. Saya bertanya, ibu-ibu dengan datang ke pengajian sore hari ini bisa datang manfaat enggak? Apa manfaatnya diantaranya, Bu? Punya ilmu. Yang tadinya tidak tahu bisa menjadi tahu. Tadinya tidak paham bisa menjadi paham. Dulu pernah ingat-ingat jadi ingat kembali. Nah, mudah-mudahan makanya ibu-ibu sore hari ini datang ke pengajian ini bisa menjadi amal soleh. Dengan amal soleh itu ibu jadi khairul bariyah, menjadi sebaik-baiknya makhluk, atau bisa menjadi muslim terbaik. Oke, itu satu judul utama. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, itu ciri manusia terbaik yang pertama. Yang kedua, Bu,
Ada di Al-Quran itu ketika kita mengkaji tentang muslim terbaik, ada kata khairun nas. Khairun nas itu apa artinya? Manusia terbaik. Nih, saya dalam hadis, kita kutip sekarang hadis tadi Al-Quran. Kata imam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani di kitab hadis Al-Mu'jam Al-Wasat, hadisnya nomor 5787, Rasulullah bersabda gini. Saya yakin ibu-ibu sudah hafal hadisnya, pendek tapi kata orang Sunda mah pondok tapi nyogok. Gitu ya. Deet tapi ngepret hadis ini. Apa bunyinya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Coba diulang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Jadi kalau ibu ingin disebut manusia terbaik, keberadaan ibu harus manfaat bagi orang lain. Keberadaan ibu harus jadi solusi bagi orang lain. Keberadaan ibu harus menjadi pemecah atas masalah orang lain. Itu manusia terbaik. Berarti lawan dari manusia yang bermanfaat itu adalah mereka yang keberadaannya tidak memberi manfaat pada orang lain. Keberadaannya bukan jadi solusi, malah jadi masalah. Nu tadina adem ayem datang jelema eta jadi rame loba masalah. Nah, itu bukan orang terbaik. Jadi orang terbaik itu kata hadis tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang beri manfaat bagi orang lain. Kalau ibu ingin disebut muslimah terbaik, maka keberadaannya harus memberi manfaat pada orang lain. Nih, Kangjeng Nabi ngasih metafor. Metafor itu apa artinya? Perumpamaan. Saur Kangjeng Nabi gini, masalul mu'mini masalun nakhlati. Perumpamaan orang beriman itu harus seperti pohon korma. Jadi perumpamaan orang iman itu harus seperti korma. Apa? Ma akhadta minha min syai'in nafa'aka. Apapun yang engkau ambil dari korma itu pasti bermanfaat. Jadi seluruh unsur dari korma itu ngasih manfaat. Daunnya bermanfaat, buahnya bermanfaat, pohonnya bermanfaat, sampai bijinya bermanfaat. Seluruh dari keberadaan dirinya bermanfaat. Kalau sar urang Sunda mah sepertos apa, Bu? Sepertos kalapa. Ibu-ibu uninga kalapa? Piraku teu apalnya. Kita tapakuri kalapa. Satu, daun mudanya manfaat untuk apa? Janur. Ibu dulu waktu menikah pakai janur. Deg-degan kan lihat janur kuning ibu-ibu. Mau ada calon suami datang. Ya, itu daun mudanya jadi janur manfaat. Daun tuanya bermanfaat buat apa? Buat bikin ketupat daun mudanya bisa. Daun yang tuanya buat bikin atap itu ada manfaatnya. Lalu lidinya bermanfaat buat apa? Buat sapu jeung ngagebuk salaki ibunya. Jadi kalau bangor gebuk ku sapu lidi. Kemudian rantingnya untuk apa? Ranting kelapa yang sudah tua bisa dibuat kayu bakar dan itu bagus. Kemudian buah mudanya, kelapa muda. Ibu suka makan kelapa muda? Kemudian airnya diminum. Bisa dibuat kuliner apa lagi dari air kelapa itu? Koko banyak. Buah tuanya jadi apa? Santan. Batoknya buat apa batoknya? Buat bahan bakar bisa, buat bikin kerajinan bisa. Pohonnya buat apa? Bahan bangunan, buat furniture gitu. Posisi tuanya malah jadi sebutan yang baik. Kolot kalapa. Bu RW mah kolot kalapa. Apa arti kolot kalapa? Semakin tua santannya semakin baik. Nah ibu-ibu, manusia terbaik itu harus seperti filosofi kelapa. Semua dari unsur kediriannya bermanfaat gitu. Sampai sebutannya juga, ibu-ibu upami Idul Fitri sok bikin kue apa? Kue kelapa, ada kue akar kelapa. Wah luar biasa, sangat banyak. Nah itu saja. Mari kita belajar dari kelapa ketika kita ingin disebut sebagai makhluk terbaik.
Kenapa segala aspek dari kediriannya memberi manfaat pada orang lain? Adanya memberi manfaat, ketidakadanya juga memberi manfaat. Sekarang mau tanya, siapa yang tidak adanya tetap memberi manfaat? Rasulullah, meskipun tidak ada, tetap memberikan manfaat. Kita begitu iman kepada Rasulullah. Ibu pernah tepang sareng Gusti Rasul cacat? Tapi kenapa ibu percaya? Gitu. Luar biasa ini. Kita begitu iman, begitu yakin, begitu percaya. Dan ibu, keimanan, keyakinan ini begitu percaya akan membuncah nanti ketika ibu ziarah ke makam Rasulullah di Madinah itu. Baru lihat tralisnya saja sudah meleleh, bergetar, menangis kita itu menyebut nama Rasulullah SAW, sembari menitipkan nama-nama kita, nama-nama anak kita yang menjadi bagian dari umat Rasulullah. Ini luar biasa. Beliau tidak ada, tapi tetap memberikan manfaat, mempersatukan seluruh muslim di dunia ini. Nah, orang yang bermanfaat, muslim yang baik itu adalah mereka yang memberikan manfaat. Adanya memberikan manfaat, bahkan sampai tidak adanya juga memberikan manfaat. Satu, belajar dari korma, belajar dari pohon kelapa, belajar dari apa lagi dalam kehidupan sehari-hari? Belajar dari bunga. Ibu, kuninga bunga? Resep ibu bunga? Bunga naon yang ibu resep? Bunga bang pasti ibu mah ya. Bunga itu semua aspeknya memiliki nilai manfaat. Oke, kita saja langsung melihat dari petunjuk Kangjeng Nabi. Kata Rasulullah gini, belajarlah ngasih metafor dari bangunan. Sampai Rasulullah bersabda gini, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Mukmin yang satu pada mukmin yang lain kal bunyan, seperti bangunan ini, bangunan masjid ini. Apa filosofinya? Ya suddu ba'duhum ba'da, yang satu menguatkan yang lainnya. Itu saling memberi manfaat. Jadi seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu harus seperti bangunan. Ia beda-beda tetapi bisa memberikan manfaat, gitu. Kenapa memberikan manfaat? Menghilangkan ego sektoral, ego masing-masing. Ibu-ibu, saya mau tanya, unsur dari bangunan ini apa saja? Kayu, semen, batu, pasir, besi, kaca. Sekarang saya mau tanya, unsur yang pertama dari bangunan ini batu pondasi. Sekarang ibu-ibu bisa ngelihat batunya enggak? Enggak. Batu tidak terlihat, gitu. Tapi dia memberikan manfaat. Bangunan ini tidak akan kokoh kalau pondasinya tidak dibuat oleh batu. Besi juga sangat memiliki peran. Tidak terlihat besi di samping kiri kanan kita, tapi di dalamnya yakin ada. Itu memberikan manfaat pada yang lain, gitu. Hanya yang nampak mungkin keramik ini, dinding ini yang terlihat, atap ini yang terlihat, gitu. Nah, yang jelas seluruh unsur dari bangunan di masjid ini saling memberi manfaat antara yang satu dengan yang lainnya. Harus seperti itu kalau ingin disebut sebagai khairun nas, manusia yang terbaik itu. Tidak berhenti di sana, kata Rasulullah. Supaya kita menjadi muslim yang baik, belajarlah dari lebah. Ibu-ibu uningan lebah? Lebah mana, Bu? Lebah aninya ya. Kata Rasul dalam hadis gini, masalul mu'minin masalun nahlati. Perumpamaan orang beriman itu seperti lebah. Harusnya in akalat thayyiban. Kalau dia makan sesuatu yang baik. Apa yang dimakan oleh lebah? Bukan madu. Sari pati bunga. Ini mau madu mulu ya. Oke. Wa in wadoat thayyiban. Jika dia hinggap gitu di satu dahan, di satu ranting, tidak membuat ranting itu rusak, tetap saja dia memberikan manfaat pada orang lain. Berikutnya, mohon maaf, wa in wadoat thayyiban, maksudnya ini, jika dia mengeluarkan sesuatu, dia mengeluarkan sesuatu yang baik. Apa yang dikeluarkan oleh madu? Oleh lebah apa? Madu. Ya. Ibu-ibu suka madu? Suka. Pertanyaannya, ibu mau dimadu atau diracun? Mau dimadu atau diracun? Mau diracun saja. Oke. Ibu-ibu, filosofi madunya sudah nggak gajeleng ke sana ya.
Oke, saya ulang tadi, saya baca hadisnya secara alat tadi agak salah menerjemahkannya. Orang beriman tuh kata Rasulullah kalau ingin disebut sebagai khairun nas harus seperti lebah. Kalau makan dia makan sesuatu yang baik, kalau dia mengeluarkan sesuatu yang dikeluarkannya adalah baik, yakni madu. Luar biasa manfaat madu bukan hanya bagi dirinya tetapi bagi makhluk yang lain. Berikutnya kata Rasulullah, bila dia hingga pada suatu dahan, dia tidak lantas membuat dahan itu menjadi patah. Jadi keberadaannya memberikan manfaat pada yang lain. Nah, oke. Jadi yang kedua, ibu-ibu, mukmin atau muslim disebut sebagai yang terbaik itu jika masuk pada kategori khairun nas, manusia terbaik. Siapa manusia yang terbaik itu? Tadi khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah mereka yang bermanfaat bagi sesamanya. Masih fokus enggak, Bu? Masih bisa dilanjut? Biasanya sampai jam berapa? 5:30? Oke, yang bilang iyanya sebagian, yang lainnya jangan hayang balik ini. Oke, sedikit lagi kita lanjut ya. Insya Allah nggak lama. Berikutnya, ibu-ibu, ada juga di Al-Quran ketika mencari mengidentifikasi tentang Muslim yang terbaik itu ada kata khairul ummah. Khairul ummah itu artinya umat terbaik. Ibu kalau ingin menjadi muslim dan bagian dari umat terbaik, ini jawabannya ada di Quran surah Ali Imran ayat 110. Di Ali Imran ayat 110 Allah berfirman, kuntum khaira ummatin. Kalian itu adalah sebaik-baiknya umat kata Allah. Apa? Ukhrijat linnas, yang diutus untuk umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, jika kalian melakukan amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, jika kalian mencegah kemunkaran, wa tu'minuna billah, jika kalian beriman kepada Allah. Jadi kata ayat ini kita percepat saja. Kalau kita ingin disebut umat yang terbaik, majelis taklim yang terbaik, warga komplek Bumi Harapan yang terbaik, syaratnya ada 3. Apa? 1. Amar ma'ruf, 2. Nahi munkar, 3. Tetap harus menjadi warga yang beriman kepada Allah. Ibu-ibu, apa arti amar ma'ruf? Oke, amar ma'ruf itu menyuruh berbuat baik. Amar ma'ruf itu berpihak kepada kebaikan. Awas, kita harus berpihak tuh pada kebaikan. Hati-hati ya. Harus berpihak pada kebaikan, jangan berpihak pada sesuatu yang tidak baik. Kadang kita makan sok pipilih neang nu leuwih koceprak menang nu pecak. Banyak sekali pilihan-pilihan dalam hidup kita. Sayang kita memilih bukan yang baik. Misalnya kadang kita lebih memilih nonton YouTube ketimbang baca Al-Quran. Ada nggak yang seperti itu? Yang ketawa ini pasti kayak gitu ya. Nah, ibu, kita kadang memilih misalnya membicarakan kekurangan orang lain ketimbang kita berzikir kepada Allah. Kita misalnya lebih memilih santai-santai nggak jelas daripada kita berangkat ke pengajian. Itu namina pipilih neang nolowi koceprak menang no pecak. Kita tidak berpihak pada yang baik. Ingat, pertama amar ma'ruf itu berpihak pada yang baik, setelah itu menyuruh berbuat baik. 1. Yang kedua, kalau kita ingin disebut khairul ummah, harus nahi mungkar, mencegah kemunkaran. Jauhkan diri kita dari kemunkaran. Ibu-ibu, kemunkaran sekarang sudah menusuk ke jantung rumah kita masing-masing melalui satu alat yang lazim kita sebut dengan ponsel, yang lazim kita sebut dengan smartphone, yang lazim kita sebut dengan smart TV. Itu menjadi area produksi kultural yang kadang malah efeknya bukan memberikan yang baik. Sayangnya misalnya kita nonton YouTube bukan mencari sesuatu yang mendapatkan ilmu, tetapi kita mencari sesuatu yang remeh-temeh. Gitu. Kadang sok nyeri hati kalau lihat YouTube ya, atau kita menjadi bagian dari itu. Kita bikin konten yang baik teu aya nu nonton, tapi lamun eusinan nu teu pararugu seueur pisan anu nonton. Eta anu piwar anu ngurek
Nu ngurek sampai jutaan nu nonton. Mancing mania jutaan nu nonton. Sabab nu mancingna ibu-ibu ngange calana pendek. Nu nonton ate ya. Pasti itu juga suami ibu resep nonton yang seperti itu. Nah ini hati-hati. Kemunkaran sekarang sudah masuk ke jantung rumah kita langsung. Dulu kalau ibu-ibu pingin nonton film suka kemana bu? Berangkat ke bioskop dengan siapa? Dengan si bebek ya. Ibu ke bioskop. Sekarang bioskop sudah datang di rumah kita masing-masing. Nah ini hati-hati ya, cegah kemunkaran di rumah kita kalau ingin disebut sebagai rumah. Yang terakhir kita percepat ibu-ibu, muslim terbaik ketika mencari yang terbaik itu di Al-Quran ada kata ni'mal abdu. Ni'mal abdu itu sama artinya hamba yang terbaik atau hamba yang dianugerahi nikmat. Siapa sebetulnya yang disebut dengan ni'mal abdu ini? Ini kita bisa melihat jawabannya dalam Quran surah Shad ayat ke-30. Ada kata begini, wa wahabna li Dawuda Sulaiman, dan kami karuniakan kepada Daud dan Sulaiman. Ni'mal abdu, dia adalah sebaik-baiknya hamba. Innahu awwab, sesungguhnya dia amat taat kepada Allah. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Ibu kenal siapa Nabi Daud? Pernah dengar riwayat Nabi Daud? Pernah dengar riwayat Nabi Sulaiman? Siapa Nabi Sulaiman tuh? Nabi yang apa? Nabi yang kaya. Nah, disebut oleh Allah Nabi Sulaiman dan Daud itu disebut ni'mal abdu, hamba yang terbaik. Gitu. Nah, Sulaiman disebut hamba yang terbaik karena dia orang kaya, innahu awwab, tapi dia taat pada Allah. Jadi hamba terbaik itu mereka orang kaya yang cinta agama. Jadi kalau ibu ingin menjadi muslimah terbaik, ibu-ibu orang kaya bukan? Orang kaya lah, semuanya kelihatan. Mudah-mudahan bukan kaya hutang ya. Itu ya. Orang kaya yang cinta dan taat kepada Allah, orang kaya yang cinta agama, itulah yang disebut dengan ni'mal abdu. Dia adalah muslim terbaik. Ibu-ibu, keberadaan sebuah agama ya di wilayah apapun itu biasanya didukung oleh orang kaya yang cinta agama. Jika di satu wilayah ada orang kaya cinta agama, maka agama akan berkembang di wilayah itu. Maka pantas kalau orang-orang kaya yang cinta agama disebut oleh Allah sebagai ni'mal abdu. Satu lagi, ni'mal abdu itu siapa? Wa khud biyadika di'san padrib bihi wala tanas innahu wajadna sabiran innahu ni'mal abdu wa innahu awwab. Apa? Ini nabi yang diberi penyakit berat itu nabi siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub juga disebut sebagai ni'mal abdu. Kenapa? Dia sabar ketika diberi ujian. Jadi kalau ibu ingin terkategorisasi sebagai muslimah terbaik, bila Allah nguji kepada ibu, ibu harus sabar. Ternyata memang untuk menjadi yang terbaik tidak sim salabim abra kadabra. Ada proses. Jadi kaya tapi harus cinta agama. Itu terbaik. Kalau diberi ujian juga tetap harus awam, harus taat kepada Allah. Jadi kalau ibu diberi ujian lalu taat kepada Allah, itu tandanya ibu termasuk ni'mal abdu. Ibu-ibu, apakah hidup kita ini ada ujian atau tidak? Ada. Sekarang kita sedang diuji apa? Corona. Corona itu ujian ringan, ujian berat atau maha berat? Corona bukan ujian berat, tapi ujian yang maha berat. Ujian itu kan ada 3, ada baksa, doro, jiljal. Ujian ringan, ujian berat, dan ujian maha berat. Corona ujian yang maha berat. Sampai sekarang segalanya dipindahkan ke rumah. Anak-anak belajar daring. Ibu-ibu kinten-kinten pas barudak di imah wae pusing tuh. Pusing luar biasa. Anak saya tiluanana di rumah, belajarnya daring, komputer hiji nu butuh tilu. Pasea. Luar biasa. Nah ini luar biasa, begitu berat ibu persoalan kita ini. Nah orang yang ni'mal abdu itu ketika dia sabar ketika diberi ujian oleh Allah. Ibu-ibu, hidup kita ini tidak akan lepas dari apa yang disebut dengan stresor psikososial kata teori. Pernah dengar kata stresor psikososial? Stresor psikososial itu persoalan sosial yang makan wilayah psikologi ibu dan menekan kehidupan ibu.
Setiap kita pasti akan mengalami itu, dan setiap kita harus sabar ketika menghadapi itu. Ibu-ibu, itu yang bisa saya sampaikan, bahwa mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir sore hari ini termasuk muslimah yang baik, muslimah yang terbaik. Ibu-ibu menjadi muslimah yang beriman dan beramal soleh. Kemudian ibu-ibu juga memberi manfaat kepada sesama. Dan ibu-ibu juga mudah-mudahan nanti menjadi orang kaya yang taat agama. Dan mudah-mudahan bila diuji, ibu-ibu juga sabar kepada Allah. Dengan demikian insya Allah kita akan terbaik di dunia dan terbaik di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan tidak ibu-ibu? Sudah cukup ya. Mangga ibu, silakan. Satu. Oke. Oke. Ciri orang yang beriman kata Al-Anfal tadi ada 6. Bila misalnya hanya salah satu di antaranya saja, sudahkah kita disebut iman? Sudah. Tapi kadar keimanan kita belum sampai pada kesempurnaan. Sempurnanya botol ini full, isinya penuh, ya. Tetapi ketika misalnya baru sampai di sini, tetap saja ini disebut minuman, hanya saja posisinya belum penuh. Jadi syarat orang yang beriman kata Al-Anfal tadi ada 6. Kita baru 2, baru 3, sudah bisa disebut iman. Tetapi mungkin derajatnya belum sampai pada level yang sempurna. Bisakah kita sempurna? Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tugas kita itu ongoing proses, terus berproses. Ibu, iman dan takwa tidak ada finishnya. Setiap kita semuanya berproses. Maka sombong kalau ibu nyebut saya sudah beriman dan sudah bertakwa, itu sombong, namanya takabur. Iman dan takwa itu sekali lagi ongoing proses, terus berproses menuju kesempurnaan. Hanya saja dalam berproses itu ada yang naik menuju sempurna, ada malah yang melehoi. Itu habis keimanan dan ketakwaannya, akhirnya frustasi, putus asa, akhirnya su'il khotimah. Banyak orang yang seperti itu. Mudah-mudahan keimanan kita terus bergerak naik menuju kesempurnaan. Maka iman itu harus terus didasari oleh ilmu, sing sering rajin ke majelis ilmu, taklim, majelis ilmu. Mudah-mudahan tidak puas ibu ya. Kita cukupkan saja sampai di sini karena saya sudah tidak kuat tarung dengan nyamuk. Ini di depan. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi kita berdoa pada Allah ibu. Pertama, mudah-mudahan kita menjadi muslimah yang terbaik. Mudah-mudahan kita hidup dan wafat dalam keadaan iman dan Islam. Anak-anak kita mudah-mudahan oleh Allah dijadikan anak-anak yang tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat. Kemudian bila saatnya kita wafat nanti dalam keadaan husnul khatimah, dan siapapun yang telah wafat meninggalkan kita, mudah-mudahan kita doakan diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dan demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.